Pokoknya kita 40 menit ke depan akan bicara dengan Pak Beni mengenai bagaimana beliau bisa membongkar praktek mafia di PMI. Wah, Peluru yang ada di pistol itu saya bisa tembakan di setiap kepala para bandit dan mafia itu. Omnibus Law kita tahu ada dampaknya sama perpajakan, perizinan, UMKM, sama lapangan pekerjaan. Dampaknya sama PMI gimana, Pak? Teman-teman mahasiswa hari ini melakukan demo, apapun alasannya, tanpa sadar sebetulnya angkatan pertama yang akan diselamatkan oleh Undang-Undang Omnibus Law ya untuk menikmati pekerjaan adalah mereka. Katanya waktu dulu orasi suka apa nyayat apa. Oh iya, itu waktu di UI. Itu ngapain 98. Ada nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bos-bos yang ada di rumah? Malam ini kita kedatangan, waduh, tamu hebat, Pak Beni Ramdhani. Ya, apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sekarang kalau ngomong kita udah boleh buka masker. Yang penting jaga jarak 1,5 meter. Terima kasih Pak Beni udah hadir di sini. Kita senang sekali ini dapat tamu malam ini. Baru pertama kali ya ke sini. Pertama nih, alhamdulillah, sering-sering lah ngundang. Pokoknya kita 40 menit ke depan akan bicara dengan Pak Beni mengenai bagaimana beliau bisa membongkar praktek mafia di PMI. Wah, praktek bisnis kotor ini pokoknya diaduk-aduk semua sama beliau. Waktu pas pelantikan ngomong begitu ya, Pak ya? Iya, niatnya mau betul. gitu ya. Jadi sudah pada ke senggol-senggol belum? Saya mencoba melaksanakan perintah presiden lah. Oh, gitu tanggal ya? 15 April di Istana Merdeka. Setelah selesai pelantikan, foto bersama. Pesan beliau tegas, Mas Beni, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Waduh. Ini maknanya dalam banget. Ya, saya hanya mengatakan siapa presiden, apapun tugas merah putih, saya akan laksanakan sebaik-baiknya. Waduh. Mantap sekali itu. Pesannya sangat dalam itu, Pak, dari ujung rambut ke ujung kaki. Tapi Pak Beni ini sekarang kepala BP2MI ya, Pak ya. Dulunya BNP2TKI ya. BNP2TKI. Dan baru periode ini jadi BP2MI. BP2MI. Ya. Oke. Dan baru dilantik tanggal 15 April yang lalu tadi seperti beliau bilang. Dan Pak Beni ini dulunya anggota DPRD Sulawesi DPRD Utara. Provinsi 3 periode. 3 periode. Kemudian dipercaya oleh rakyat Sulut, DPD RI 1 periode. Oh, ya. Aduh, jadi udah 4 periode di legislatif periode, ya. Dulu PDIP ya? Dulu 3 periode PDI Perjuangan. PDIP, terus masuk DPD RI Independen. Ya, Hanura. Kemudian diajak Pak Oso, ya, masuk Partai Hanura. Kok nggak masuk PKPI, Pak? Aduh. Tapi kalau PMI ini emang ini Pak ya memukau lah, amazing banget. Saya pernah pengalaman juga waktu di Hong Kong, waktu kampanye kita ke sana itu kita bikin acara Pak, manggung bareng sama band Republik waktu itu, Republik Band. Jadi kita ke sana mau menghibur para PMI dan mereka itu antusias sekali. Antusias sekali kalau nyambut orang dari Jakarta Indonesia. Gitu, dari Indonesia. Itu acara di sana kapasitas 3.000 orang. Tapi yang datang lebih dari 3.000, Pak. Dan ibu-ibu semua, perempuan semua. Dan kita waktu ke sana makan siang, ternyata orang-orang situ udah tahu ini Mas yang besok mau manggung ya gitu. Gimana? Ada pengalaman unik gitu juga Pak sama PMI? Pasti udah ketemu banyak dong ya sama mereka ya. Justru saya belum pernah ke luar negeri ya selama 6 bulan karena ketika saya masuk ke BP2MI, situasi tanah air sedang menghadapi pandemi Covid. Semua kita dalam situasi keprihatinan. Saya mengambil kebijakan yang bisa dikatakan radikal ya. Semua perjalanan luar negeri itu di-delete ya, dikosongkan, dan anggaran-anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, kepala badan eselon 1, eselon 2 justru saya alihkan untuk pembiayaan penanganan COVID-19 ya. Oh gitu, malah dialihkan situ ya. Betul. Uangnya masih ada Pak, kan katanya budgetnya berapa, 300 miliar ya? Ya, badan BP2MI yang mungkin sangat kecil anggaran per tahunnya ya BP2MI ya, sekitar 300 miliar per 300 tahun. miliar, tapi dan udah 54% itu lebih
digunakan untuk belanja pegawai. Ya 4% habis untuk belanja modal. Dan belanja pegawai pun ya kita bagi pusat dan 23 provinsi UPT. Kita punya UPT di 23 provinsi. 23 provinsi. Oh. Itu geraknya bagaimana Pak dengan keterbatasan dana gitu ya? Ya, sepanjang tentu niat kita adalah baik ya. Komitmen kita untuk kepentingan Merah Putih Republik, kendala-kendala teknis, kendala-kendala anggaran saya pikir nggak terlalu jadi masalah. Oke. Nah, kalau yang untuk COVID ini ngapain Pak? Ya, untuk COVID kita mempersiapkan segala bentuk penanganan protokol kesehatan. Di masa pandemi ini kita sudah menangani dari 1 Januari hingga Oktober ini 162.000 para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Nah, semua melalui protokol kesehatan, kerja-kerja kolaboratif, koordinatif Kementerian Luar Negeri, kemudian masuk setiap embarkasi-debarkasi ya, keluar masuk para pekerja migran, ditangani pertama oleh KKP, kemudian setelah itu pintu imigrasi, selanjutnya adalah penanganan BP2MI, dan kita mengantar para PMI yang bermasalah dan tanda kutip itu sampai di kampung halaman. Termasuk kita sudah menerima 470 jenazah. Waduh. Yang dipulangkan ke tanah air kita, dan ada kurang lebih ya 260 yang sakit yang sekarang dalam penanganan rumah sakit Polri. Itu jenazah itu karena COVID? Ya, pasti karena berbagai alasan ya. Ada karena COVID, ada yang karena sakit ya, ada yang akibat mengalami tindakan kekerasan ya yang dilakukan oleh majikan, tapi sebagian besar mereka adalah yang sejak awal memang berangkat secara ilegal. Sehingga itulah kita gencar melakukan ya tindakan-tindakan pencegahan di lapangan ya kepada siapapun yang ingin memberangkatkan PMI secara ilegal ke negara-negara penempatan. Itu yang tadi 126.000 ya, yang 162.000. Ya, pulang. Ya. Belum ada yang berangkat lagi. Nah, setelah Kepmen 151 dikeluarkan, penghentian atau moratorium penempatan ke luar negeri pasca pandemi Covid, Menteri sudah mengeluarkan Kepmen baru 294 ya ke 19 negara penempatan. Dan per hari ini sudah 23 negara penempatan. Jadi ada 23 negara penempatan yang mengeluarkan kebijakan menerima kembali masuknya tenaga kerja asing ke negara mereka. Yang sudah membolehkan itu. Jadi sudah berangkatkan lagi nih. Ya, dan posisi standby para pekerja yang kemarin tertunda keberangkatannya kurang lebih 88.000. Nah, jadi 88.000 ini siap berangkat ke 23 negara penempatan. Oh iya, ini negara yang sudah bisa menerima gitu, yang pasti. Oke. Nah, itu kalau misalnya mereka kembali ke Indonesia yang tadi 126.000, terus mereka itu di kampung ngapain, Pak? Ya, makanya kerja keras BP2MI di situasi pandemi Covid yang paling dibutuhkan itu adalah kerja-kerja koordinatif ya, kolaboratif dengan kementerian lembaga. Sehingga ketika antisipasi kita terkait angka kepulangan yang sangat besar, baik karena masalah pandemi Covid di negara penempatan, kemudian juga karena kepulangan reguler di mana mereka selesai ya masa kontrak kerja di negara penempatan dan otomatis harus berangkat. Kita saat itu bertemu dengan kementerian lembaga, terlebih khusus ya Pak Menko kita ketemu, Menko Perekonomian, kemudian Menteri Sosial kita ketemu, Menteri Tenaga Kerja ketemu, Menteri Perhubungan juga kita datangi. Bagaimana kerja-kerja sinergi kementerian lembaga ini bisa menangani 162.000 para pekerja migran yang harus kembali di masa pandemi Covid. Termasuk misalnya kita kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Bagaimana kepulangan setiap PMI ketika tiba di embarkasi mereka dilayani dengan kendaraan Damri agar mereka tidak lagi mengeluarkan biaya untuk tiba di kampung halaman. Betul. Nah, setelah mereka berada di kampung halaman, bagaimana juga mereka mendapatkan jaring pengaman sosial yang menjadi kebijakan dan program pemerintah. Itu yang kita komunikasikan dengan kementerian lembaga. Disetujui dan status PMI itu sama dengan warga negara Indonesia yang lain yang memiliki hak sama untuk mendapatkan jaring pengaman sosial. Jadi mereka tetap dapat bantuan, tetap dapat bantuan dari pemerintah. Ya? Oke. Ya. Tadi Pak Beni juga bicara mengenai PMI ilegal gitu. Itu sebenarnya jumlah PMI yang legal aja itu berapa, Pak? Kan ada yang bilang 3,7, tapi kalau Kemenlu bilang 4,2, Kemenaker 5 juta, sementara World Bank 9 juta. 9 juta. Berarti banyak yang ilegal ini. Saya nggak tahu ya, Pak Presiden ini memerintahkan saya di tengah situasi yang justru bisa dikatakan sangat sulit, berat tantangannya. Pertama tadi masa pandemi Covid ya, kita harus menangani angka kepulangan yang setiap hari sangat tinggi meningkat. Kedua,
tanggal 9 Juni 2020 saya dipanggil khusus oleh Pak Presiden ke Istana Negara di Bogor. Saya menyampaikan semua problem yang dihadapi oleh BP2MI. Pertama, saya katakan Pak Presiden, negara kita ini negara besar, memiliki sumber daya manusia yang tersebar di kementerian lembaga di posisi strategis. Ini era revolusi 4.0. Tapi yang aneh adalah negara kita hingga hari ini tidak memiliki single data tentang PMI. Kemlu mengatakan 4,5 juta, Naker mengatakan 5 juta, BP2MI 3,7 juta. Nama-nama yang terdetek dalam sistem yang kami miliki, yang terintegrasi, terkoneksi kementerian lembaga. Tapi saya percaya data yang dirilis oleh World Bank 9 juta. 9 juta ya. Kalau kita aminkan data World Bank berarti ada gap angka kurang lebih 5,3 juta PMI yang hari ini kurang lebih ada di 150 negara penempatan. Yang mereka adalah anak-anak bangsa yang tidak terdetek ya dalam sistem negara. Artinya negara tidak mampu memberikan perlindungan ya sebelum mereka berangkat dan selama mereka bekerja, kecuali negara menjadi pemadam kebakaran, ya menangani mereka, mengadvokasi mereka, bahkan menyiapkan pengacara untuk mereka, bahkan ikut ya negara bertanggung jawab untuk memulangkan ke tanah air setelah mereka mendapatkan masalah dan melapor ke perwakilan kita KJRI atau KBRI. Nah, negara pada posisi sebagai pemadam kebakaran itu tidak baik, walaupun tanggung jawab negara tetap harus hadir dalam melakukan pembelaan kepada warga negaranya. Sehingga 5,3 juta ini diyakini mayoritas berangkat secara ilegal. Nah, ini juga problem kedua kita. Ada sebuah kelompok yang saya sebut sindikat mafia. Ini kelompok kecil, tapi seolah-olah dia untouchable. Mereka kelompok yang sulit disentuh. Negara dianggap tidak hadir, hukum bahkan mandul, tidak bekerja. Sehingga tugas yang kedua adalah bagaimana menghadirkan negara, kemudian memaksa hukum harus bekerja. Caranya, saya minta izin ke Pak Presiden, saya itu izinkan Pak Presiden untuk saya memerangi sindikat pengiriman ilegal. Dan saya bangga dengan Pak Jokowi. Padahal ini periode kedua bagi beliau. Banyak kepala negara ya yang setelah masuk periode kedua mungkin tidak terlalu peduli apapun problem bangsanya. Ya, lebih banyak mempersiapkan bagaimana mengumpulkan pundi-pundi lah ya untuk masa pensiunnya. Tapi Pak Jokowi langsung ya tegas menyampaikan kepada saya, oke, saya setuju bentuk satgas, sikat mereka dan sampai tuntas. Sebuah kata kalimat yang menurut saya ini menunjukkan sebuah kewibawaan, ketegasan seorang presiden dan tidak peduli bahwa yang dihadapi adalah mafia ya yang tentu sangat besar. Karena mereka adalah pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang hari ini memiliki atributif kekuasaan. Waduh, jadi Satgasnya sekarang sudah terbentuk. Sudah terbentuk ya. Dan alhamdulillah di Satgas ini orang-orang yang ya punya track record yang cukup baik, rekam jejak ya dan bahkan integritas. Ada mantan Kabar Reskrim bergabung di Satgas, Pak Suhadi Alyus. Ada The Legend di NGO, Pak Ahmad Santosa. Kemudian juga ada mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Hussein. Lintas ya, kita rekrut semua dan Oh. mereka peduli ya untuk ikut memerangi kejahatan human trafficking atau TPPO ini. Bahkan ormas-ormas keagamaan ini Muhammadiyah mengirimkan sekjennya langsung, Pak Abdul gitu Muti. ya. NU mengirimkan Pak Suwadi Pranoto, wakil sekjen. PGI ini lebih keren karena Pak Gultom langsung ketua PGI. Oh, ketua PGI. Ya. Nah, dari KWI, dari Hindu, Konghucu, Buddha juga bergabung di Satgas ini. Ketuanya siapa? Ketuanya langsung saya. Oh. Karena saya sudah mendeklar peperangan melawan sindikat mafia ini akan saya pimpin langsung. Dan tongkat panglima itu ada di tangan saya. Wah, tapi emang panglima betul kalau itu. Karena saya pernah bergurau nih sama beliau. Kalau panglima TNI itu anak buahnya cuma 500.000 ya, 400.000 angkatan darat, laut udara paling cuma nggak nyampe 100.000. 500. Panglima Panglima TKI lah 9 juta. 9 juta. Jadi lebih hebat dari panglima TNI. Tinggal dipersenjatai ya. Duitnya banyak lagi, remitansinya kan Pak. Penyumbang devisa negara gitu. Betul. Tapi kalau sama PMI yang ilegal tadi dampaknya gimana Pak sama remittance-nya? Yang pasti ya 5,3 juta. Dimanapun mereka bekerja, sektor pekerjaan yang mereka pilih apa, tidak masuk dalam catatan ya sumbangan devisa negara dalam bentuk remittance. Sehingga dari 3,7 juta yang resmi
sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang disumbangkan oleh PMI ke negara ini itu 159,6 triliun. 160 lah ya gitu. Artinya hanya beda koma dengan sektor migas yang menjadi primadona kita. Betul. Migas menyumbangkan devisa 159,7 triliun. Sehingga benar negara selama ini mengatakan mereka pahlawan devisa. Walaupun negara belum terlalu jujur ya untuk memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat sebagai pahlawan devisa. Nah, sehingga program saya dengan Pak Erick Thohir ya tentu atas petunjuk Presiden bagaimana memaknai melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu dengan memberikan pelayanan kepada PMI yaitu pelayanan VVIP. Ya. Nah, VVIP ini salah satunya misalnya. Kita kan sedih kalau lihat di bandara mereka tiba setelah bekerja membawa uang. Ya, setelah mereka meninggalkan tanah air, kemudian meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Negara terbantu dengan apa yang mereka lakukan itu. Tapi ketika mereka tiba di bandara, mereka keleleran, terlantar. Tidak tahu pihak mana yang mereka harus hubungi untuk mereka mendapatkan informasi. Ada ketidakadilan. Bandara ada sebuah tempat nyaman, mewah yang namanya lounge, hanya dinikmati oleh orang berduit, ya pengusaha, bahkan pejabat-pejabat tinggi negara. Yang pejabat tinggi negara ini bukan penyumbang devisa, ya tapi menikmati uang rakyat termasuk uang PMI. Kami nanti menyiapkan launch tanggal 18 Desember di hari migran, buruh migran diresmikan insya Allah. Launch itu adalah tempat yang akan membuat PMI merasa nyaman di tempat itu, rehat sebelum keluarganya menjemput. Atau dia bisa mendapatkan informasi banyak hal dari petugas yang kami tempatkan di launch. Bahkan jika dia ingin menukarkan dolar secara resmi nanti, ya ada petugas dari bank resmi negara yang mata uang berapapun pergerakan per hari itu akan ditayangkan langsung. Nah, selama ini kejahatan yang sering mengikuti ya para PMI di bandara adalah mereka dipaksa oleh pihak tertentu menukarkan dolar di pihak tertentu. $1 13.000 tapi hanya diberikan 10.000. 13.000 itu hengki-pengki dari pihak-pihak yang hari ini juga mewakili institusi-institusi kekuasaan. Ya, kemudian juga mereka dipaksa untuk naik di jasa travel tertentu. Yang jasa travel ini sudah disiapkan oleh orang BP2MI bekerjasama dengan pihak lain yang ada di otoritas bandara dan sebagainya dengan harga yang tidak wajar. Ya, kemudian kadang-kala di tengah jalan kalau mereka nggak mau menambah uang, mereka diturunkan. Ini fakta-fakta yang memang terjadi dan dialami oleh PMI. Jadi tidak boleh lagi ya ada upaya-upaya eksploitasi dan penindasan kepada PMI. Kalau mereka pahlawan devisa, maka negara harus ya memberikan pelayanan dengan penuh rasa hormat kepada para pekerja migran Indonesia. Wah, bagus sekali itu program. Amin. Nama programnya VVIP. VVIP, pelayanan VVIP. Bahkan nanti ada special track. Kalau special track itu kan pejabat diplomatik tuh, ya agar dia nggak ngantri cepat kan, atau kru pesawat. Nah, kita juga udah disiapkan nanti oleh pihak otoritas bandara special track untuk PMI. Agar mereka tiba tidak harus antri lagi dan sebagainya. Mereka mendapatkan pelayanan spesial VVIP. Kenapa baru Pak Beni yang mikirin kayak gini nih, Pak? Karena presidennya baru Pak Jokowi. Aduh. Tapi tadi bicara remitensi berarti sebenarnya potensi untuk remitensi itu kalau mereka itu terdaftar legal justru lebih besar dari itu Pak ya, jauh lebih besar ya. Karena konsekuensinya kan dua kalau berangkat ilegal. Pertama, otomatis mereka yang berangkat tidak resmi di luar kontrol perlindungan negara. Karena negara perintah undang-undang harus melindungi sebelum mereka bekerja, selama mereka bekerja, dan setelah mereka bekerja. Nah, kalau mereka berangkat ilegal, siapa mereka, berasal dari daerah mana, mereka berasal, bekerja di negara apa, sektor-sektor pekerjaan yang mereka pilih juga kita nggak pernah tahu karena memang tidak pernah terdetek dalam sistem. Ya, yang dirugikan adalah siapa? PMI. Dan memang 90% yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, jam kerja yang melebihi batas, kadang-kala makanan minuman yang tidak layak yang dipaksakan untuk dikonsumsi oleh PMI, bahkan karena akibat kekerasan di kapal katakan akhirnya mereka dilarungkan. Ini semua 90% dialami oleh PMI yang berangkat secara ilegal. Nah, yang kedua konsekuensinya apapun yang mereka hasilkan ya dalam bentuk katakan gaji yang diterima di mana mereka bekerja, perorangan badan hukum, kalau secara ilegal maka itu tidak masuk menjadi sumbangan desi pisa kepada negara. Mereka mau ilegal atau sebenarnya nggak mau ilegal? Pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Evaluasi kami ke dalam adalah tentu BP2MI memiliki tugas untuk ya melakukan sosialisasi secara masif, diseminasi informasi, melakukan edukasi, dan peran ini tidak bisa cukup dilakukan oleh BP2MI, tapi bagaimana sinergi dengan pemerintah daerah.
Jadi penyelesaian dari hulu ke hilir itu harus dilakukan. Mereka yang disebut mangsa, para calo, para mafia ini adalah orang-orang yang hari ini ada di desa, di kampung. Ya, perusahaan menggunakan kaki tangannya yang disebut calo, menghubungi masyarakat warga kita, menjanjikan pekerjaan yang baik, menjanjikan gaji yang besar, kemudian menjanjikan mereka akan segera diberangkatkan, tapi tanpa modal skill, ya, tanpa pengetahuan yang cukup. Tidak menguasai bahasa negara di mana akan mereka bekerja, tidak paham tentang undang-undang ketenagakerjaan di mana mereka akan tinggal. Maka ini problem tersendiri yang akhirnya 90% mereka mengalami hal-hal yang buruk tadi. Nah, mudah-mudahan tentu kalau dulu TKI seolah-olah persepsi publik itu TKI masalah. TKI adalah pekerjaan rendahan. Nah, dengan berubah nomenklaturnya jadi pekerja migran, karena ILO juga menggunakan istilah migran worker, ini lebih humanis lah. Selain tentu kita ingin merubah paradigma, betul. Kemudian juga mindset siapapun mereka yang hari ini ada di lembaga kekuasaan yang menangani masalah pekerja migran. Tapi kalau kita lihat ini Pak ya, perbandingan saja sama Filipina ya. Filipina itu pekerja migrannya 2,3 juta tapi bisa menghasilkan 380 triliun. Kalau di kita kan tadi 3,7 menghasilkan 160 triliun. Kenapa bisa gede banget itu Filipina? Yang pasti ya, badan yang menangani pekerja migran Filipina itu ditangani oleh sebuah lembaga yang otonom. Ya, kita masih ketergantungan dan bahkan beberapa kewenangan yang secara idealitas itu dikelola dan dimiliki oleh BP2MI justru masih dalam kendali kementerian lembaga lain. Saya sering protes. Sepanjang syahwat kekuasaan, ego sektoral masih dimiliki oleh kementerian lembaga yang secara ideal sebetulnya kewenangan itu harusnya ya dikelola oleh BP2MI, maka masalah PMI tidak akan pernah selesai. Nah, cara berpikir di zaman jahiliyah yang selalu memandang kewenangan ini linear dengan masalah anggaran, ini harus diakhiri sebetulnya. Semua harus duduk bersama berorientasi pada kepentingan merah putih dan republik. Yang bahaya adalah ketika menteri berasal dari partai tertentu, cara pandangnya kerdil dan primitif bahwa kewenangan itu selalu relasinya dengan kekuasaan, maka tentu bendera partai yang akan dikibarkan lebih tinggi dari merah putih. Nah, perilaku primitif ini harus diakhiri. Siapapun menteri dari partai apapun, maka merah putih harus tetap berkibar lebih tinggi dari bendera partai politik. Khususnya menteri. Nah, itu semangat PKPI juga saya tahu. Kalau BP2MI kan paling erat hubungannya sama Kemenaker. Betul. Ya. Secara historis banyak konfliknya gitu. Berantem lu. Sekarang gimana, Pak? Ya, perang dingin itu ya. Terus berlangsung hingga di era menteri ya sebelum Mbak Ida dan juga kepala BP2MI sebelum saya. Nah, saya katakan insya Allah di era saya ya, saya ingin mencoba mengakhiri perang dingin dan konflik dua kelembagaan ini. Tentu saya harus memulai untuk tidak mengedepankan ego, bahkan mengubur ego dalam-dalam. Kalau saya berpikir politik ansih, saya bisa nggak terlalu peduli dengan siapa yang hari ini menjadi Menteri Naker. Toh dari partai yang berbeda. Toh kalaupun saya jadi kepala BP2MI bukan karena Menteri Tenaga Kerja. Tapi jika kita bicara kepentingan Republik Merah Putih, para pekerja migran Indonesia, apapun ada masalah, apapun kewenangan kita yang hari ini masih dalam kendali Naker, ya maka tentu saya harus mencoba mengubur ya kemarahan, emosi, ketidaksukaan itu. Ya, tentu dengan cara-cara dialogis ya, kita ketemu lebih sering silaturahmi, kemudian membicarakan agenda-agenda bersama. Saya sudah 6 kali ketemu menteri selama 6 bulan. Oh gitu ya, sebulan sekali berarti Pak. Untuk menjaga harmoni. Udah cukup Pak ya, jangan sering-sering juga Pak. Nanti jatuh cinta ya. Tapi biasanya kalau konflik itu masalahnya apa Pak? Dari dua lembaga itulah. Ya sebetulnya hanya masalah kewenangan yang secara idealitas ini menjadi urusan BP2MI. Terus kenapa masih dikendalikan oleh Naker? Satu hal misalnya, Naker selalu menyebut dirinya lembaga regulator, BP2MI operator. Artinya pada level regulasi itu menjadi kewenangan Naker, pada level operasional teknis ada di BP2MI. Contoh, kita hari ini punya 11 negara penempatan di mana di sana ditempatkan atase ketenagakerjaan. Pertanyaannya sederhana, atase ketenagakerjaan itu mengerjakan apa? Mengerjakan hal-hal yang bersifat operasional di lapangan.
Tapi hingga hari ini menunjuk Atnagar masih ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Itu contohnya. Oh, ada 11 negara Pak ya? Iya. Saya aja, pernah bicara sama Pak Presiden loh. Pak Presiden, idealnya urusan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu urusan BP2MI. Urusan orang Indonesia yang bekerja di tanah air itu urusan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan Presiden manggut-manggut. Oh iya, memang seperti itu idealitasnya. Saya langsung jawab, iya tapi tidak seperti itu undang-undangnya. Kita tanya lagi ke teman-teman di parlemen lah. Makanya saya sering sedikit curhat ya setiap diskusi rapat terbatas. Tolonglah dijawab dengan kacamata batin pendekatannya. Apakah sejak dulu secara historical BP2MI ini atau BNP2TKI benar-benar kehadiran dan kelahirannya diinginkan? Sejatinya sebuah lembaga mengurus menangani masalah PMI. Kalau ada yang ragu untuk menjawab iya atau tidak, lihatlah kewenangannya. Banyak kewenangan yang secara idealitas itu harusnya ditangani oleh BP2MI justru ada di kementerian lembaga lain. Saya buka satu case yang sangat menyakitkan misalnya. Pekerja migran Indonesia, mereka yang disebut pelaut, awak kapal perikanan. Dulu di Undang-Undang 39, Hubla dengan Siupak memiliki kewenangan. Naker memiliki kewenangan izin. Kemudian Dinas Perdagangan memiliki izin. BP2MI memiliki izin. Tumpang tindih kewenangan ada di 4 kelembagaan. Dan yang saya menyakitkan adalah Hubla misalnya ingin tetap menguasai kewenangan itu. Tapi jika ada masalah terkait penipuan, terkait tindak pidana perdagangan orang, ya kejahatan-kejahatan yang bersifat eksploitatif, mereka lepas tangan dan itu lebih banyak diurus oleh BP2MI. Terakhir sangat menyakitkan nih, kita sudah punya PP turunan dari Undang-Undang 18, yaitu PP awak kapal niaga, awak kapal perikanan. Harmonisasinya sudah selesai di tingkat Intercam, tinggal ditatangani oleh Presiden. Saya mendengar informasi dari Naker, Hubla masih ingin mempertahankan agar PP tersebut jika ditatangani itu baru bisa diberlakukan 2 tahun kemudian. Jadi ada ketidakikhlasan. Jadi tugas berat BP2MI ini adalah head to head dengan para sindikat secara keluar, tapi piece a piece kami juga sedang berhadapan masalah dengan kementerian lembaga yang lain yang tadi memelihara syahwat ego sektoral. Betul. Ya. Tapi komunikasi terus kan Pak, seperti tadi yang ke Kementerian Tenaga Kerja. Gitu. Kalau nggak komunikasi kan kita teriakin di media juga kan, itu biasa aja. Udah biasa teriak-teriak. Tapi kalau ke PMI lagi Pak tadi, kita kan sebenarnya tadi Pak Beni bilang sebenarnya kita niat gak sih ini punya lembaga ini? Pasti kan lembaga ini inginnya para tenaga kerja ini, para pekerja migran ini sejahtera gitu Pak ya. Betul. Cuman kalau kita lihat di media-media kan kondisinya juga mengenaskan dan kalau yang saya tahu mereka pun juga untuk berangkat keluar harus ngutang dengan bunga yang sangat besar, bisa 21%, bisa sampai 27%. Lalu Pak Beni apa yang sudah Pak Beni lakukan untuk mengatasi hal itu Pak? Yang pertama terkait sindikat pengiriman ilegal kan ini bisnis kotor ya. Untuk mendapatkan uang dengan jumlah besar secara cepat, misalnya hanya untuk meloloskan seorang PMI di bandara, ya uang yang dikeluarkan oleh seorang PMI yang ditangani oleh perusahaan itu 3 juta rupiah, hanya untuk dia bisa lolos di bandara, belum uang-uang yang harus dia keluarkan, ya sejak dia melakukan manipulasi dokumen di tingkat desa atau kelurahan dari hulu. Nah tentu saya sudah meminta ya kepada Presiden agar Satgas ini sebetulnya bukan Satgas BP2MI tapi Satgas Nasional melalui keputusan Presiden agar lebih kuat, powerful, daya jangkaunya lebih luas, melibatkan kementerian lembaga lain. Tapi sepanjang ini belum keluar, tetap saya jalan 9 kali penggerebekan, alhamdulillah berhasil, dan 340 PMI yang hampir diberangkatkan secara ilegal mampu kita selamatkan. 340 dari 9 kali penggerebekan selama 6 bulan saya memimpin. Saya katakan selama saya menjadi kepala BP2MI saya akan menjadi mimpi buruk. Saya pernah guyon dengan seorang anggota polisi. Ada nggak undang-undang yang memungkinkan saya bisa memegang pistol, kemudian setiap penggerebekan, ya peluru yang ada di pistol itu saya bisa tembakan di setiap kepala para bandit dan mafia itu. Tapi ternyata nggak ada. Kalau ada itu yang akan saya lakukan. Nah, kalau pertanyaannya kenapa PMI miskin, dan memang faktanya mayoritas mereka yang kembali ke tanah air ya tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka berkeinginan kembali ke negara penempatan. Karena kita sedang berhadapan dengan kejahatan kedua, yaitu kejahatan ijon dan rente. Gini ceritanya Mas,
para PMI ini kan tidak memiliki uang. Kalau memiliki uang nggak mungkin mereka bekerja ke luar negeri. Mereka hanya memiliki mimpi, cita-cita ya yang indah. Suatu saat dia bekerja, selesai kontrak, punya tabungan, kembali ke tanah air, uang tabungan itu jadi modal ekonomi. Minimal generasi penerusnya tidak putus sekolahnya. Minimal uang itu bisa menjadikan keluarganya bertahan hidup, makan, minum. Ya, kemudian putaran ekonominya berhasil, ya bisa beli rumah untuk tempat tinggal, bisa beli sedikit lahan perkebunan untuk modal ekonomi lainnya. Tapi ternyata karena mereka harus mengurus paspor visa, karena mereka harus membiayai kegiatan pelatihan yang harus mereka ikuti sebelum berangkat, karena mereka juga ya harus mengeluarkan uang. Ya, transportasi dari rumah ke balai latihan kerja, ke bandara, kemudian terbang ke negara penempatan. Bahkan juga ada yang terpaksa minjam untuk keluarga yang ditinggalkan sebelum dia gajian. Nah, ini di cover ya oleh koperasi simpan pinjam. Yang koperasi simpan pinjam ini juga bagian yang dibentuk dari perusahaan perekrut tenaga kerja. Jadi dia tahu persis ada regulasi di mana regulasi tersebut koperasi simpan pinjam bisa pinjam uang ke bank. Jadi mereka membentuk koperasi simpan pinjam. Nah, regulasinya itu melalui Permenko. Saya agak keras ngomong. Saya meyakini Permenko ini sebuah Permenko yang lahir dari desain kejahatan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Karena apa? KUR yang digunakan skim di Bank BNI, Bank Nasional loh, uang rakyat yang ada di situ, uang rakyat Indonesia. PMI tidak bisa meminjam langsung ke bank, keluarganya tidak bisa directly minjam langsung ke bank. Padahal skimnya, skim KUR PMI itu hanya bisa dipinjam melalui sistem channeling, linkage yang disebut koperasi simpan pinjam. Mereka pinjam ke bank dengan bunga 6%. Dipinjamkanlah ke PMI dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, bunganya menjadi 21-27%. Resikonya apa? Selama 10 bulan PMI tidak bisa menerima gaji karena dipotong atas pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi tadi. Nah, ini kejahatan kedua. Saya lawan dengan cara apa? Saya keluarkan peraturan badan 10 sektor pekerjaan yang rentan eksploitasi, yang biasa mereka meminjam uang-uang tadi, ya dibebaskan biayanya. Biaya paspor visa, biaya transportasi, biaya ikut pelatihan ditanggung oleh negara, sebagian ditanggung oleh pihak user atau pihak yang memperkerjakan. Jadi forget it dengan kalian sudah mendapatkan untung banyak selama ini dari pekerja migran kita, dan kami yakin pekerja migran kita itu unggul dibandingkan tenaga kerja Bangladesh, Nepal, Laos, India, bahwa kalian pasti tetap perlu dengan pekerja kami. Maka jika kalian butuh pekerja kami, maka silahkan kalian biayai apa yang selama ini dibiayai oleh PMI. Jadi mereka kehilangan pekerjaan tuh, yang merekanya, tapi PMI-nya enggak. Ya. Aduh. Kita harus berani lah. Ini dignity kita, harga diri kita. Ngomongin berani kan namanya Pak Beni berani juga tuh. Ya kan? Namanya berani ya. Saya tuh kalau masyarakat Sulut sering manggil saya berani. Mungkin ya bisa diartikan kependekan dari Beni Ramdhani. Tapi memang ya alhamdulillah saya dikenal 3 periode di DPR, bahkan sebelum itu ya mungkin dalam pandangan masyarakat berani memperjuangkan hal-hal yang selama ini ya menjadi kebutuhan masyarakat di daerah. Meja udah rusak dong ya. Udah dinaikin. Udah berapa kali ganti meja, Pak? Terus katanya waktu dulu orasi suka apa nyayat apa. Oh iya, itu waktu di UI. Itu ngapain 98. Jadi saya udah lupa ya tanggalnya, tapi di headline Kompas saya masih ingat, masih ada dokumentasinya, saya simpan rapi. Itu aksi yang kurang lebih diikuti 5.000 orang saat itu. Saya ini kan kalau Adian sering menyebutnya teori eksperimentasi. Jadi kalau hari ini hasil setting ya turunkan harga, saya udah melompat di lapangan orasi turunkan Soeharto. Ya, ketika aksi berikut turunkan Soeharto, saya udah lompat ke tema di orasi gantung Soeharto. Teman-teman bicara hasil keputusan hari ini reformasi, saya udah teriak revolusi. Nah itu Adian menyebut saya dengan teori eksperimentasi. Nah saat itu ya saya dengan terpaksa harus mengiris tangan saya dengan silet. Setelah saya katakan dalam orasi itu bahwa revolusi harus ditandai dengan tumpahnya darah di tanah Republik. Dan darah yang harus kita tumpahkan sebagai pertanda revolusi itu harus kita tumpahkan di halaman kampus UI. Karena kampus UI adalah kampus yang paling bertanggung jawab atas kejatuhan Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Sehingga kampus UI kan dinamai waktu itu kampus perjuangan Orde Baru. Nah saat saya lakukan itu, ya saya sempat pingsan, dijahit 24 jahitan. Ada Pak situ, masih ada. Waduh, boleh kasih lihat juga nih. Ada nih.
Wah. Ya. Sempat dijahit langsung oleh anak-anak UKI ya. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah lah mampu aksi itu memprovokasi, akhirnya papan nama di depan itu yang tertulis Kampus Perjuangan Orde Barunya kan dipilok tuh. Kemudian tulisan Kampus Perjuangan Orde Baru itu dicopot sama teman-teman mahasiswa. Ya minimal mampu lebih mengendorse lah gerakan untuk mempercepat jatuhnya Soeharto saat itu. Jadi dari dulu memang udah menggebrak-gebrak. Kalau dulu menggebrak, sekarang udah 6 bulan kan, Pak? Kan nggak salah, bapaknya tentara. Pak B ini berarti sudah 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Nah, tadi ngomongin gebrak yang dulu, sekarang 6 bulan udah gebrakan apa, Pak? Kira-kira di BP2MI ini gebrakan yang paling dahsyat apa, Pak? Ya, yang pasti tadi ya, Satgas. Satgas. Kemudian penggerebekan 9 kali. Yang saya hadapi adalah mafia. Ya, teror, ancaman biasa. Ya, karena secara ideologis saya katakan kepada teman-teman aktivis, ya trilogi seorang aktivis itu pasti akan menghadapi 3 hal. 1, teror dan ancaman. Teror, ancaman kita lolos, maka bujuk rayu. Ya, termasuk suap. Ya. Ketiga, kalau kita lolos, ya teror, ancaman, bujuk rayu atau upaya suap, maka yang ketiga adalah pasti pembusukan. Apapun kebaikan kita pasti akan dikampanyekan, alat agitasi lawan kita buruk, jelek. Ya. Nah, ini cukup ya memberikan pesan yang sangat efektif, yang akhirnya banyak para PMI, P3MI, perusahaan-perusahaan perekrut yang akhirnya datang berkomunikasi ke kantor dengan saya, memberikan pengakuan dosa atas kejahatan masa lalunya, dan saya katakan tegas kepada mereka, Anda bisa minum kopi dengan saya, Anda bisa makan satu meja, tapi jangan pernah Anda berpikir dengan uang yang Anda miliki Anda bisa membeli hal-hal yang sangat prinsip. Yang kedua, saya tidak mungkin akan mengorek semua kesalahan masa lalu Anda, apapun bentuk kejahatan itu, karena saya tidak mungkin menghabiskan energi untuk masalah itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kami punya garis kebijakan, ini adalah perintah Presiden untuk melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anda cukup mengikuti kebijakan baru ini, maka Anda adalah kawan kami. Tapi jika Anda tetap melakukan kejahatan di masa lalu, saya sikat Anda kapanpun. Wah, gitu. Gemeter dong dia. Iya. Sama Panglima dibilang gitu kan gemeter. Nah, kalau menurut Pak B ini dari 6 tahun Presiden Jokowi ini atau setahun lah terakhir, achievement apa atau gebrakan apa dari pemerintah yang telah dilaksanakan terkait PMI ini? Tentu kalau secara umum sayang ya kita menghadapi situasi yang di luar dugaan, post major ya, terkait pandemi COVID. 5 tahun Presiden bekerja untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Tentu tidak hanya seorang Benny Ramdhani atau kita yang ada di ruangan ini. Publik memberikan pengakuan bagaimana tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada Presiden kita. Kita tahu persis ya, beliau hidup di masa lalu dengan kesederhanaannya, lahir dari keluarga biasa, ya, bahkan tidak sedikit mengalami penghinaan banyak orang, tapi dengan komitmen dan sikap istiqomahnya bekerja 5 tahun, ya, untuk membangun bangsa ini. Yang paling strategis adalah bagaimana menjawab ketimpangan antar kawasan, ketidakadilan Jawa, luar Jawa, Barat dan Timur Indonesia, daratan dan lautan yang selama ini justru itu ya menjadi isu yang sangat sensitif, yang bahkan sering dimainkan oleh negara-negara luar, yang akhirnya melahirkan gerakan-gerakan separatisme, keinginan memisahkan diri, ya, pemberontakan di wilayah-wilayah timur yang merasa mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Nah, tentu Pak Jokowi menjawab semua yang menjadi masalah-masalah kebangsaan keindonesiaan ini secara tepat sehingga mendapatkan kepercayaan untuk terpilih kembali sebagai presiden periode kedua. Nah, saya tentu bekerja 1 tahun, ya, pemerintahan Jokowi tepatnya 6 bulan. Saya ingat persis dan itu menjadi sedikit mengganggu pikiran saya setelah saya kembali dari istana. Sebelum besoknya saya harus mengikuti serah terima jabatan, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ternyata apa? Setelah pertemuan berikutnya tanggal 9 Juni 2020 di Istana Negara, beliau menyampaikan peta masalah ya yang dihadapi oleh pekerja migran itu apa. Beliau juga tahu bahwa pekerja migran kita dalam sandera sindikat yang beliau menyebutnya ini bisnis kotor, ya, dan kita tahu ini
mereka-mereka yang tentu sangat gampang dan mudah didetek, dan bahkan juga untuk pencegahannya tidak sulit, mudah. Beliau hanya mengatakan ini tinggal kemauan. Sehingga saya katakan kalau begitu Pak Presiden izinkan saya untuk membentuk satgas. Oke, saya setuju, sikat. Dan saya minta tuntas. Saya minta tuntas. Artinya apa? Saya mencoba memaknai perintah ini, kemudian saya coba rumuskan dalam 9 kebijakan strategis. Satgas, pembebasan biaya penempatan, tadi masalah sistem yang kita tidak memiliki, single data, lakukan modernisasi sistem, nanti akan ada sistem yang terinterkoneksi, terintegrasi kementerian lembaga, yang bahkan seorang presiden di mana tempatnya beliau berada sedang bertugas, dia bisa ya melalui aplikasi yang kita sediakan mendetek berapa jumlah PMI dari mana saja, di negara-negara penempatan mana mereka bekerja, sektor pekerjaannya apa, hak-hak apa yang dijamin oleh perusahaan ya yang harus dinikmati oleh para pekerja migran Indonesia. Bahkan nanti ada aplikasi panic button di mana PMI kita di negara manapun, di entah berantah manapun, ketika dia ada masalah darurat, kemudian handphone kita ya melalui aplikasi itu bisa memunculkan warna lampu merah. Itu artinya ada pekerja kita yang sedang mengalami atau menghadapi masalah darurat. Kita juga sedang menata secara kelembagaan hari ini. Karena perubahan undang-undang, satuan organisasi tata kerja kita berubah. Ada kewenangan baru yang bertambah, ya kemudian juga tentu satuan organisasi yang berubah dari fungsional dulu, penempatan, pelindungan, kerjasama luar negeri ke kawasan. Sekarang ketiga deputi itu kan deputi kawasan Asia Afrika, deputi Timur Tengah Eropa, dan deputi Amerika Pasifik. Nah ini menjadi beban tersendiri. Bagaimana saya mengatur ya semua struktur organisasi dengan menempatkan orang-orang yang memang memiliki integritas, memiliki komitmen kuat, memiliki keberanian dan memiliki jiwa kepeloporan dan leadership dalam memimpin dan mengorganisasi organisasi di level atas, kedeputian, kedirektoratan sampai pada level bawah. Dan pernah saya lakukan suatu saat ya penandatanganan fakta integritas diikuti se-Indonesia melalui Zoom di UPT, yaitu penandatanganan kesetiaan kepada ideologi Pancasila. Waduh. Saya berikan ancaman yang sangat serius jika ada dan saya temukan siapapun yang mencoba menyebarkan paham ideologi selain Pancasila, maka saya tidak segan akan mengambil tindakan untuk pemecatan. Tentu yang pemecatannya dilakukan oleh kementerian lain. Kalau masih ini juga disayat aja. Iya. Pak Beni, ini pertanyaan terakhir aja. Ini di luar masih banyak rame mengenai Omnibus Law. Nah, Omnibus Law kita tahu ada dampaknya sama perpajakan, perizinan, UMKM, sama lapangan pekerjaan. Dampaknya sama PMI gimana, Pak? Ya. Omnibus Law khususnya klaster ketenaga kerjaan ini kan tidak berhubungan langsung dengan pekerja migran Indonesia. Lebih besar tentu irisannya dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di dalam negeri. Tapi dari semua substansi hal-hal yang sangat prinsipal, yang saya berani mengatakan bahwa ini sebuah undang-undang yang revolusioner, ya mampu menyederhanakan 79 undang-undang, ya yang tentu menjawab apa yang menjadi problem negara kita hari ini, terlebih di masa pandemi COVID, terkait angka pengangguran yang masih sangat tinggi, ya kemudian juga penambahan angka karena pandemi COVID, angkatan kerja juga ya hampir 2 sampai 2,5 juta. Makanya ketika teman-teman mahasiswa hari ini melakukan demo, apapun alasannya, tanpa sadar sebetulnya angkatan pertama yang akan diselamatkan oleh Undang-Undang Omnibus Law, ya untuk menikmati pekerjaan adalah mereka, ya. Jadi angkatan pertama yang akan menikmati atau generasi pertama pasca Omnibus Law ini ditandatangani oleh Presiden nanti sebetulnya adalah mahasiswa ya dan generasi muda yang hari ini turun ke jalan. Nah, sehingga kalau lapangan kerja ini terbuka secara luas karena investasi yang masuk ya dengan segala kemudahannya, yang tentu salah jika dianggap bahwa kita pro kapitalis. Tidak ada negara di dunia ini pun yang menutup pintu negaranya bagi masuknya investasi. Sepanjang tentu, dan Pak Jokowi sudah membuktikan itu. Investasi siapapun, negara siapapun bisa masuk ke Indonesia. Tapi tidak bisa membeli tanah air Indonesia. Tidak bisa membeli harga diri Indonesia. Tidak bisa membeli dan mengatur ya hak politik dalam negeri kita. Bahkan keputusan-keputusan dan sikap-sikap politik luar negeri kita. Yang paling penting ini sebetulnya. Nah tentu kalau lapangan kerja ini terbuka luas, sebetulnya ini akan mengurangi angka
keberangkatan yang selama ini ya menjadi orientasi para pekerja migran Indonesia. Betul. Jadi BP2MI diringankan. Rakyat Indonesia terbantu karena mereka tidak lagi harus berpikir ke negara-negara penempatan dengan segala resiko, tapi lebih aman bekerja di negaranya sendiri. Oke. Baik, bagus sekali itu Pak. Jadi Omnibus Law itu dampaknya kemana-mana, termasuk ke pekerja migran juga secara nggak langsung lah gitu. Pertanyaan sangat enteng, tapi perlu dijawab dengan cepat. Waduh, bahaya nih. Mudah-mudahan bukan jebakan. Satu kata tapi Pak ya. Satu kata aja. Saya kasih foto, nanti Pak Benny langsung kasih satu kata menggambarkan gambar ini. Satu kata. Sehat. Hah? Sehat. Sehat. Satu kata. Kontroversi. Aduh, pengen nanya kenapa ini Pak Oso sehat? Ya. Orang baik itu pasti selalu sehat. Oh gitu ya? Ya. Orang akan sehat karena dia baik. Kalau yang tadi kenapa kontroversi, Pak? Kenapa kontroversi? Karena lebih dominan berpikir untuk kepentingan dirinya. Oh gitu. Nah, sekarang pertanyaan nih. Ini pilihan. Nah, pilih yang mana, Pak? BP2MI. Pilihan. Pilih yang mana, Pak? Pilih saya sendiri. Aduh, ternyata Pak Benny ini lebih hebat, nggak bisa dijebak. Udah sekian lah kawan-kawan semua, bos-bos semua yang ada di rumah. Terima kasih sekali Pak Benny Ramdhani atas waktunya. Tadi perbincangan kita dengan Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kejebak saya sebut nusron.